Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tian. Salam kebajikan teman-teman pejuang ekonomi. Wah, luar biasa. Lama nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Semoga selalu dalam kondisi sehat, bahagia, nggak kurang apapun, dan usahanya semakin lancar. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngomongin tentang standarisasi. Kenapa suatu produk itu harus distandarisasi? Secara sederhana tuh mungkin kita kalau ngomongin standarisasi itu kita ngomongin tentang bagaimana bisa membedakan suatu barang dengan barang yang lain. Sebagai contoh, gimana sih caranya bisa membedakan antara minuman rasa jeruk sama sirup jeruk? Nah itu kan ada bedanya. Tentu ada kriteria-kriteria yang tentu harus dipenuhi oleh suatu barang atau suatu produk, barang dan jasa sehingga dia bisa mencapai kategori barang tersebut. Nah hari ini kita ngundang langsung dari BSN. Nah ini dari Mas Seno Cisaka ya, yang kebetulan hari ini kita sudah berkolaborasi ya Mas Seno ya. Siap, Mas. Kita ada di KLT itu Mas. KLT Kantor Layanan Teknis. Kantor Layanan Teknis Yogyakarta ya Mas Seno ya. Wah ini luar biasa. Ini sekarang mitra kita akan sering berkolaborasi dan kita akan ngomongin karena tadi standarisasi itu kaitannya adalah dengan mutu produk, kualitas produk, dan bahkan kuantitas dan kualitasnya. Sehingga ini nggak bisa dipisahkan. Ketika kedua hal tersebut tidak memenuhi standar, maka barang tersebut akan menjadi resiko ketika barang tersebut nanti akan disebarluaskan. Nah, hari ini nih Mas Seno, kita akan ngomongin khusus tentang standarisasi. Nah, standarisasi itu kan ada ya Mas ya. Dan itu harus dibakukan. Karena kalau tidak dibakukan, maka setiap orang akan memiliki standarnya masing-masing. Yang efeknya setiap standar yang dimiliki oleh setiap orang itu pasti akan berbeda. Sehingga penerjemahannya di setiap orang atau di setiap masyarakat atau bahkan nanti di setiap konsumen itu akan berbeda-beda. Sehingga nanti akan ada yang ngomong, wah ini overclaim, wah ini penipuan. Nah hari ini nih Mas Seno nih, saya mau tanya nih Mas, kita akan ngobrol dan semoga ini jadi insight buat teman-teman terutama yang UMKM terkait BSN dan SNI. Iya benar. Kita sudah butuh nih standarisasi. Nah sekarang kita tahu nih, ada loh badan yang melakukan standarisasi. Nah seperti itu mungkin detailnya seperti apa sih Mas yang disebut dengan BSN dan kemudian SNI itu apa sih Mas? Iya. Nah. Ya baik, terima kasih ya Mas Reza ya. Senang bertemu kembali nih ya. Nih jadi saya kembali ke awal dulu ya dari terkait BSN dan SNI ya. Siap. Nah, BSN ini merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian ya. Jadi kita dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 ya. Di situ BSN merupakan diberi kewenangan sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap standarisasi dan penilaian kesesuaian. Nah, di sini fungsi BSN itu adalah terkait pengembangan dan pengembangan terkait SNI. Nah, di SNI-nya ini lebih ke dokumennya, Mas. Dokumen Standar Nasional Indonesia. Jadi referensinya di situ. Nah, ketika dari pelaku usaha ataupun penerap yang ingin menerapkan SNI seperti ini, maka mereka dapat menggunakan SNI ini sebagai rujukan ya dokumennya. Dan nanti untuk lembaga penilaian kesesuaiannya ini berasal dari pihak yang independen Mas. Dari pihak ketiga seperti itu, baik dari pemerintah ataupun swasta seperti itu Mas. Yang mempunyai ruang lingkup spesifik untuk standar yang ingin ingin diacu di situ. Jadi kan seperti ketika suatu pelaku usaha ingin menerapkan SNI, maka mereka harus tahu dulu Mas SNI-nya itu apa, karena SNI kan lebih spesifik ya di sini. Produknya apa sih, seperti itu. Nanti referensinya SNI yang mengatur produk itu apa, syarat mutunya apa, seperti itu. Kemudian syarat lulus ujinya seperti apa. Nah itu mereka yang lebih tahu di situ. Nah setelah itu baru untuk mensertifikasi terkait uji dan sertifikasinya ini oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga di sini. Jadi secara garis besar bisnis proses standarisasi seperti itu Mas. Jadi BSN hanya untuk menerbitkan, mengembangkan dan menerbitkan untuk dokumen referensinya. Jadi kita sebisa mungkin tidak ada konflik interest seperti itu. Benar. Jadi kayak akhirnya apa ya, kalau ijazah itu yang habis dilegalisir, pelegalisir dari referensi yang kemudian hasil
dari kajian teman-teman yang melakukan standarisasi tersebut ya Mas ya. Ya, hampir mirip seperti itu ya Mas. Jadi kita juga ada fungsi akreditasi Mas. Di sini kita BSN juga sebagai Komite Akreditasi Nasional ya. Jadi kepala BSN itu merupakan ketua Komite Akreditasi Nasional. Jadi akreditasi nasional ini nanti yang mengakreditasi lembaga sertifikasinya itu Mas. Nah, jadi ketika lembaga sertifikasi itu membuka layanan sertifikasi standar, mereka harus terakreditasi dulu. Nah, di Indonesia ini ada Komite Akreditasi Nasional yang sebagai syarat legal dari lembaga sertifikasi untuk bisa mensertifikasi produk-produk ber-SNI seperti itu. Nah, siap, Mas. Berarti memang produk itu memang harus punya standar ya Mas. Terlepas itu nanti standarnya nanti memang diakreditasi atau tidak, atau nanti misalnya diajukan sebagai ketentuan tersendiri, tetapi memang standar itu memang akhirnya penting. Dan akhirnya berdasarkan itu maka negara dalam hal ini tadi melalui PP nomor 20 tahun 2014 itu kemudian menerbitkanlah yang namanya BSN seperti itu Mas. Iya, iya. Oke, jadi memang standar itu berarti nggak main-main kan ya Mas ya? Iya benar Mas. Jadi bicara standar ya harus diatur ya Mas. Ya, jadi kalau betul. bicara standar kan lebih kompleks. Misal ada ukuran ya, kita Ya, beli baju ada XL, ukurannya beda-beda kan, nggak lucu ya itu Mas. Ada L, ada XL, kemudian ada baut, murbaut. Ya, kalau beda ukurannya seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya tiap negara itu punya standar sendiri. Nah di Indonesia ini punya standar yang namanya SNI. Standar Nasional Indonesia. Nanti kalau bicara di negara ASEAN, misal dari Malaysia tuh punya standar Malaysia juga. Nah seperti itu Mas. Jadi ini sebagai apa ya, titik ukur lah Mas, panduan bagi produk-produk ya, supaya apa ya, pengaturannya ataupun pengaturan baik ukuran ataupun kualitas itu seragam di sini seperti itu Mas. Siap. Berarti kalau kayak gitu SN itu sebetulnya wajib nggak sih Mas dimiliki untuk setiap pelaku usaha? Nah ini jadi kami kenalkan kembali ya Mas. Jadi SNI secara umum itu sifatnya sukarela, voluntary. Nah kecuali mereka yang produk-produk yang sudah diwajibkan oleh regulator. Nah regulator ini bisa jadi Kementerian Teknis ya. Betul. Misal Kementerian Perindustrian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, seperti itu. Nah, yang diwajibkan ini lebih ke produk-produk untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan, seperti itu. Nah, mungkin kalau dulu pernah booming ya terkait helm ya Mas. Nah itu kan helm SNI, terus ada dulu kan masih rame helm gayung, helm batuk, helm gayung itu ya Mas. Nah ini kita ingin mengatur keselamatan dan keamanannya. Tentunya bagaimana suatu helm itu sudah menggunakan bahan-bahan yang material yang sudah sesuai, kemudian diuji dengan oleh lembaga yang apa ya, yang mempunyai ruang lingkupnya yang baik uji banting atau uji apa ya, uji pukul seperti itu kan, untuk karena ini menjamin keselamatan bagi penggunanya ya Mas, seperti itu. Nah ini dari kementerian ini mewajibkan ya, jadi teman-teman dari pelaku usaha yang mempunyai usaha seperti itu mau nggak mau itu sebagai persyaratan mereka untuk ketika mereka ingin mendistribusikan ataupun menjual seperti itu Mas. Nah secara umum kalau SNI itu sifatnya sukarela seperti saya sebutkan tadi, kecuali untuk produk-produk yang yang sudah diwajibkan. Nah ini untuk list produk-produk yang wajib ini bisa diakses di website kami Mas, di bsn.go.id. Oh, ada di bsn.go.id. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen tahu atau ini mungkin nanti lihat di ininya di bagian bawah itu nanti akan ada pas bagian deskripsi, mungkin kita cantumkan juga bsn.go.id. .go.id ya. Kalau yang kita lihat sering kan air minum dalam kemasan. Nah itu sering kali kan. Sering itu harus wajib SNI. Betul. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa sebetulnya BSN ini bisa dibilang sunnah tapi muakkad atau sunnah tapi wajib bagi yang sudah memiliki ketentuan. Nah seperti itu. Ketentuannya nanti yang menentukan adalah Kementerian Teknis atau tingkat usahanya masing-masing ya Mas ya.
Karena kan kita tahu di OSS sendiri itu ada nanti kategori resiko rendah, menengah tinggi sampai tinggi. Ya. Berarti memang nanti ada ketentuannya masing-masing ya Mas ya. Ya ini jadi saya balik lagi ya Mas, kalau terkait resiko ya. Resiko tentu ada yang tinggi juga tapi belum masuk ke wajib juga Mas. Jadi kayak seperti konveksi seperti itu kan tinggi kan ya. Tinggi. Tidak semuanya diwajibkan. Nah, itu untuk yang pakaian bayi. Nah, pakaian bayi itu termasuk yang diwajibkan seperti itu. Oh, jadi perhitungan juga selain resiko, skala usaha juga. Jadi kategori mikro, kecil, menengah, kategori mikro, kecil, menengah ya. Nah, kalau itu kita tidak membedakan seperti itu Mas. Jadi ini masuk ke dalam ranahnya kementerian Mas. Kementerian seperti AMDK kan itu pelaku usahanya ada dari UMKM juga Mas. Oh gitu. Nah, mau nggak mau kan harus harus punya standar. Jadi ketika dibandingkannya dengan produsen-produsen besar ya Mas yang sering di iklan itu ya ada manis-manisnya seperti itu kan itu perlakuannya sama Mas dengan UMKM walaupun dia mikro ke bawah dia punya bisnis usaha MDK maka mau nggak mau ya karena kementerian juga tidak bisa memberikan semacam diskresi ataupun khususan ya Mas. Jadi istilahnya untuk persaingan usaha seperti itu Mas. Jadi ketika suatu UMKM punya bisnis usaha yang produk untuk barang-barang yang wajib seperti itu mainan anak lah seperti contohnya itu mainan anak banyak di sini ya mau nggak mau mereka harus mengikuti aturan dari kementerian itu Mas seperti itu skemanya. Oke Mas ini menarik banget tadi kan kita sudah ngomongin terkait apa aja yang bisa apakah SNI itu wajib. Nah sekarang saya pengen tanya nih. Kalau menurut Mas Seno, apa aja sih yang bisa diajukan SNI? Kalau tadi kan dari jenis usahanya nih, kalau sekarang apa aja sih yang bisa diajukan SNI-nya? Karena seperti yang disampaikan Mas Seno tadi dengan adanya standar, itu ternyata tujuannya nggak cuma buat ngelindungin konsumennya, tidak cuma buat ngelindungin lingkungannya, tidak cuma melindungi sosial masyarakat sekitarnya, tapi ternyata banyak banget. Nah, sekarang yang ingin kita ulik lebih dalam lagi, jenis produknya atau misalnya apa aja sih yang bisa diajukan untuk SNI? Ya, jadi sesuai dengan undang-undang tadi yang sudah saya sampaikan nomor 20 tahun 2014 ya Mas. Jadi ada 5 hal ya Mas yang bisa di SNI-kan ya. Jadi ini sebagai buka wawasan kita juga Mas. Betul. Kita kan lebih melekatnya di produk ya. Produk. Bagaimana kalau produknya belum ada referensi dokumen SNI-nya? Betul. Nah, kita juga nggak bisa mensertifikasi untuk produk yang belum ada referensi dokumen SNI-nya seperti itu. Karena kita juga harus menyusun dulu Mas, menyusun dokumennya dulu ketika ingin mensertifikasi produk-produk yang belum ada SNI-nya. Nah, jadi selain produk di sini hal yang bisa di SNI-kan itu ada terkait produk, jasa, kemudian sistem, proses dan personil. Nah, seperti itu. Kalau jasa nanti teman-teman bisa melihat model kita yang sudah ada SNI-nya misal terkait jasa layanan berpendidikan. Nah, ini mengatur sistem di pendidikan baik formal maupun informal seperti itu. Kemudian kalau terkait proses ini ada sistem manajemen keamanan pangan Mas. Keamanan pangan ya ini hampir mirip dengan BPOM seperti itu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk personil ini lebih ke personil di lab Mas, misal terkait petugas pengambil contoh. Jadi ketika audit nanti ada teman-teman audit yang tugasnya mengambil sampel barang yang diuji seperti itu. Nah, kalau untuk sistem, nah ini ada sistem manajemen mutu SMM 9001. Nah, ini SNI ISO 9001 ini familiar yang lebih didengar oleh teman-teman perusahaan dan sebagainya. Ini lebih menjamin mengatur organisasi dalam suatu pabrik ataupun organisasi ketika menjalankan suatu bisnis. Menarik Mas, kayak tadi yang disebutkan ada personel, ada jasa, ada produk, ada sistem. Ini kan istilahnya belum semua UMKM paham ya, tapi yang familiar sama teman-teman UMKM itu kan biasanya produk, proses, sama personil. Sama sistem, Mas. Sistem ya. Nah, personil itu kan berarti kalau misalnya dia tenaga kerja satu, apakah itu kemudian bisa di SNI-kan juga Mas? Nah, kalau Amit kayak misalnya di BPOM atau PIRT itu kan personil itu kalau mau penjamah makanan, nah
dia harus bersih, kan? Raleh bar ngutek-ngutek apa misalnya bersihkan kandang manuk, kan? Nggak boleh. Apakah yang seperti itu termasuk atau nanti memang harus terdokumentasi atau nanti ada informasi tertentu yang memang harus disampaikan? Nah, ini untuk melihat standar, karena SNI kan spesifik ya Mas, produk juga spesifik ya, produknya apa, keripik atau roti manis. Nah ini teman-teman bisa mengakses ya di website kami, namanya access-sni.go.id. Nah ini teman-teman bisa melihat di sini standarnya sudah ada atau belum, seperti kayak tadi Mas sebutkan terkait personil ya. Ini setahu saya yang lebih banyak ini terkait di lembaga sertifikasi Mas. Jadi petugas pengambil contoh ataupun petugas lab seperti itu. Nah kalau terkait yang ketentuan yang tadi kan ini lebih ke SOP ya, prosedur ya Mas dari teman-teman. Nah ini nanti bisa dicek ya. Sepertinya memang belum ada di situ Mas. Jadi kalau untuk personil ya ini lebih ke petugas lab dan lembaga sertifikasi produk. Jadi petugas pengambil contoh tentunya ada ruang lingkupnya sendiri Mas. Petugas pengambil contoh keripik, petugas pengambil contoh apa ya, barang misal terkait sebatas itu seperti itu. Jadi kayak LSP gitu ya Mas ya? Ya hampir mirip ya. Jadi kita sebisa mungkin ya LSP juga tentu ada profesinya ya Mas. Nah untuk profesinya juga mereka ada badan yang mengatur sendiri seperti itu. Kita lebih mengatur ke syarat dan ketentuan Mas, ketentuan terkait ketika mengambil sampel seperti itu, petugas pengambil contoh sampel. Namanya. Ya memang itu nanti ada informasinya masing-masing ya Mas, karena dia memang punya standar mutu atau misalnya standar kemampuan tertentu yang bisa jadi rujukan buat orang lain, sehingga memang itu harus distandarisasi. Menarik banget nih Mas. Nah tadi kan kita udah tahu ya, dengan adanya standarisasi itu yang dilindungi itu ternyata ada lembaganya yang melakukan standarisasi, terus kemudian dampak standarisasi sendiri ada nanti untuk lingkungan dan segala macam. Nah kalau menurut Mas Eno sendiri, bagi UMKM atau pelaku usaha yang sudah melakukan standaris SNI, yang sudah mengajukan SNI, baik itu untuk personilnya, untuk produknya, untuk prosesnya, untuk sistemnya dan yang lainnya gitu, kira-kira manfaat yang didapatkan untuk oleh para UMKM itu kemudian untuk selanjutnya apa Mas? Ya ini kan kalau bicara UMKM ya Mas, tentu datang dengan kondisi yang berbeda-beda ya di sini kan. Jadi kebanyakan ya Mas UMKM ini kan untuk lebih ke SNI produk ya Mas. Jadi kita ketika mendekatkan ke UMKM, kita tanya dulu produknya apa. Produknya, jika produknya belum ada reference dokumen SNI-nya. Saya kira belum ada produknya. Belum ada reference dokumen SNI-nya Mas ya. Jadi kita tanya dulu produknya apa. Ketika belum ada reference dokumen SNI-nya, maka kita bisa mensertifikasi untuk tempat produksinya Mas. Dari dapurnya seperti itu. Nah dari tadi yang disebutkan Mas terkait manfaatnya ya, karena kebanyakan UMKM ini untuk produk-produk yang voluntary ya Mas. Betul. Yang belum diwajibkan ya. Betul. Nah ini tentunya dapat sebagai apa ya, meningkatkan kepercayaan konsumen Mas di sini. Trust ya Mas ya. Trustnya seperti itu kan, ketika UMKM sudah punya semuanya lah, punya izin edar, punya halal, punya merek, punya NIB. Betul. Nah ini kan untuk menjaga persaingan memperluas akses pasarnya kan tentunya perlu menambah istilahnya amunisi lah Mas, amunisi. Nah senjata seperti itu. Jadi SNI sebagai itu Mas bisa menambah daya saingnya, daya saing di pasar, dan juga sekaligus memperluas peluang, seperti peluang, seperti itu. Iya betul sekali sih Mas, karena memang akhirnya ketika misalnya mau pitching atau memperluas akses pasar keluar daerah, biasanya ditanya itu dokumen utamanya, dokumen pendukungnya, dan dengan adanya SNI ini berarti kan dia sudah memenuhi standar-standar tertentu yang diharapkan ya Mas ya. Masya Allah luar biasa ini. Seringnya seperti itu Mas. Jadi ketika buyer sedang melakukan pitching gitu ya Mas, itu kan nanya ini
menggunakan standar apa. Nah, Kadang buyer juga masih bingung, masih belum kenal SNI juga kan. Iya. Nah di situ kita dari pelaku usaha ini setelah mendapatkan SNI bisa mengenalkan kembali gitu. Kita standarnya seperti ini, standar SNI diuji seperti ini, kemudian menggunakan referensi dokumennya seperti ini, syarat mutunya seperti itu. dan tadi istilahnya disahkan oleh memang lembaga resmi pemerintah ya Mas. Benar, ya? benar. Sehingga dia punya kekuatan hukum pasti ya. Sehingga ketika misalnya overclaim atau misalnya di bawah atau tidak sesuai standar, nah maka akan ada konsekuensi juga ya Mas ya. Ya, jadi sebenarnya SNI itu sebagai syarat minimal Mas, seperti syarat minimal. Jadi ketika suatu UMKM ataupun pelaku usaha itu sudah menguji dan mensertifikasi produknya ya, berarti mereka sudah memenuhi syarat itu. Nah, nanti kan hasil ujinya yang menentukan Mas, dia kualitasnya di mana, apakah pada rata-rata ambang batas atau di luar batas seperti itu. Jadi SNI itu sebagai syarat minimal dari kualitas. Biasa. Nah, ini menarik sih Mas. Tadi kita sudah ngomongin SNI-nya, kita sudah ngomongin manfaatnya. Sekarang yang saya tanyain caranya ya kan. Caranya pengajuan SNI gimana? Kita balik lagi tadi, SNI sendiri kan volunteer ya, berarti sukarela. Maka bagaimana sih supaya UMKM ini kemudian bisa mengaksesnya, mengajukan SNI-nya, atau malah ternyata SNI itu punya program tersendiri Mas. Ada yang untuk kategori mikro, ada yang kategori mikro risiko rendah, ada yang nanti kategori mikro menengah tinggi atau nanti mikro tinggi dan kawan-kawannya. Apakah nanti memang ada program tersendiri seperti itu Mas? Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi ketika suatu pelaku usaha atau UMKM ingin mensertifikasikan produknya menjadi SNI, maka pelaku usaha atau UMKM itu harus melihat dulu di website tadi yang pertama itu bsn.go.id yang diakses, strip.sni.go.id. Nah, itu produknya sudah ada SNI-nya, sudah ada dokumen referensinya atau belum, seperti itu. Misalkan sudah ada ya, misal dari pelaku usaha keripik pisang itu sudah ada ya dokumennya. Nah, mereka mengecek lagi lembaga sertifikasinya. Lembaga sertifikasinya itu bisa dicek di kan.or.id. Nah, itu bisa dilihat lagi lembaga sertifikasinya yang mana. Jadi banyak Mas. Banyak seperti itu. Jadi semua lembaga sertifikasi itu bisa memsertifikasi keseluruhan. Jadi kayak dia punya spesifikasi masing-masing ya. Iya, benar. Berarti memang dia punya standar dan kemampuan tersendiri ya. Iya, seperti itu ya. Maka apalagi yang kalian ragukan kawan-kawan kan. Ya, seperti itu Mas. Jadi ya seperti kuliah dulu ya. Karena ada jurusannya. Betul. Sesuai itu ya. Jadi ketika mau belajar ekonomi ke jurusan teknik kan salah ya. Walaupun ada serempetnya. Ya oke. Masuk sih. Seperti itu Mas. Jadi ketika sudah tahu lembaga sertifikasinya, nanti tinggal melengkapi ya. Melengkapi yang namanya dokumen mutu dan syarat-syarat terkait lainnya seperti NIB itu harus ada, kemudian izin edar dan merek haki. Nah, ini penting itu merek haki karena SNI nanti sertifikatnya melekat di merek Mas. Seperti itu. Siap. Itu berarti nanti wajib sudah terbit HKI-nya atau cukup submit HKI saja? Nah, ini kita bisa melalui proses juga Mas. Misal ketika dari suatu UMKM itu baru mendaftarkan tuh HKI-nya, prosesnya. Tapi diusahakan sebisa mungkin waktu saat pengawasan setahun ke depan itu atau yang pengawasan berikutnya, surveillance lah istilahnya. Jadi kalau di istilah standar itu ada sertifikasi, ada surveillance-nya. Pengawasannya itu diusahakan untuk mereknya itu sudah terbit itu kan. Karena merek kan cukup lama ya Mas. Cukup lama. Sampai bisa 2 tahun termasuk masa sanggah seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya, Mas, ya. Jadi urutannya seperti itu Mas. Nanti mereka harus melengkapi dokumen mutu ya Mas. Membuat dokumen mutu. Karena nanti ketika bicara standar itu tidak hanya produknya yang diuji, tapi tempat pabriknya nanti akan diaudit. Nah, diaudit. Jadi ada 2 hal di situ. Berarti mirip kayak pengajuan izin edar sebetulnya ya Mas ya. Ada audit produk, ada audit proses produksi. Ya, makanya kalau di pangan kan titik kritisnya di
dapur ya Mas, tempat produksi itu kita sebisa mungkin itu yang sesuai dah dengan reference di CPPOB Mas. CPPOB seperti itu. Nah, nggak beda. CPPOB. Ya, mesti referensinya nggak beda jauh dengan mereka. Kita mendekatkannya seperti itu. Nah, terkait kemudahan ya dari kami kan, kami juga ada program ya Mas di sini di samping SNI yang tadi kita bicarakan tadi itu namanya SNI reguler. Nah, kita ada kemudahan juga yang namanya SNI Bina UMK. Nah, ini. Nah, SNI Bina UMK ini kemudian bagi teman-teman ya, teman-teman bagi pelaku usaha dengan skala mikro ke bawah, khusus mikro ke bawah dengan resikonya rendah. Dan ada produknya itu ada dokumen referen SNI-nya. Oh, jadi sudah dibuatkan referensinya. Udah ada dokumen SNI-nya. Jadi mereka bisa mendapatkan tanda pemenuhan SNI Bina UMK itu dengan mencentang tanda pemenuhan SNI pada halaman OSS Mas. Oh, seperti itu. Nah, jadi ketika mereka sudah berhasil membuat NIB ya, buat NIB nanti tinggal lihat di KBLI-nya, KBLI masuk KBLI apa, nanti dipilih terkait keterangan tanda pemenuhan SNI, nah itu tinggal di-download. Oh, tinggal diajukan. Nah, diajukan, di-download, nanti bisa dikirimkan ke kami. Nanti biar kami mengirimkan untuk marking tanda SNI Bina UMK-nya. Namanya SNI Bina UMK. Jadi ini sebagai apa ya? Istilahnya pengenalan lah bagi teman-teman UMKM kan kita karena UMKM juga berangkat dari kondisi yang berbeda-beda ya. Betul. Jadi mereka juga istilahnya sambil menyiapkan ya tempat-tempat produksinya yang sudah sesuai dengan ketentuan dari CPPOB seperti itu ya Mas. Seperti itu kalau untuk pangan ya. Kemudian terkait kapasitas produksinya juga seperti itu, sambil menyiapkan seperti itu kita bisa membantu mengenalkan dengan BIMTEK nanti istilahnya. Kita ada BIMTEK juga untuk SNI Bina UMK-nya, kita kenalkan standar yang terkait seperti itu Mas, seperti itu. Jadi bagi teman-teman UMKM baru ya, ini tentunya UMKM yang baru tumbuh di sini kan bisa menggunakan tanda SNI Bina UMK itu seperti itu. Itu kan SNI self declare lah ya, bahasanya seperti itu. Ya, SNI Bina UMK atau SNI self declare ya. Wah, ini menarik ini Mas. Dengan itu tadi berarti kan teman-teman jadi sudah tahu ya standar mutu minimal yang harus dia penuhi seperti itu. Oke Mas, itu luar biasa banget. Berarti memang pembinaannya itu tidak hanya dilakukan oleh tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tapi tingkat nasional juga dilakukan. Maka UMKM itu sebenarnya banyak yang nolongin. Tinggal teman-teman mau berkembang atau tidak. Monggo disilahkan, dipersilahkan, diambil akses-akses yang diadakan, fasilitas yang disiapkan. Itu tadi menarik banget Mas. Tapi kan ngapunten ya Mas ya. Ini kan mungkin kita akan jadi video sekitar 20 menitan dan nggak semua orang bisa nonton full gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan, kesulitan, kerumitan atau suatu kendala yang pengen dituntaskan dengan cara diskusi ini, teman-teman UMKM tuh bisa ketemu Mas Seno di mana, dan mungkin timnya Mas Seno tuh ada siapa aja sih yang bisa bantu teman-teman. Nah, gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Reza. Jadi sama-sama Mas Seno. Dari teman-teman yang ingin konsultasi ataupun ingin mendapatkan informasi terkait SNI, baik itu pelaku usaha ataupun dari akademisi ataupun dari instansi ya, institusi itu dapat menghubungi kami ya. Kami juga membuka kantor layanan Mas. Nah, ini kita bentuk kolaborasi juga ya dengan Dinas Koperasi dan Plut. Kita berkantor di Dinas Koperasi Provinsi DIY. Provinsi DIY, yaitu di ruangan ini, ruangan Plut, yaitu intinya di tempat depannya Sekar Jagad, teman-teman yang biasa sering pelatihan seperti itu. Jadi di atas di lantai 2 seperti itu. Kita juga ada IG-nya Mas. IG BSN Yogyakarta. Iya ya, jadi IG-nya kita di bsn.klt Yogyakarta. bsn.klt Yogyakarta. Akun IG-nya kami. Nah, untuk kontaknya nanti teman-teman bisa kontak kami juga ya kita juga buka nomor layanan Mas. Nomor layanan nanti bagi teman-teman yang ingin
menghubungi ataupun bertanya-tanya ya terkait layanan, kemudian bagaimana sih penerapan SNI-nya, nanti bisa di nomor layanan kami ya di tempat konsultasi SNI di 0857 7162 4894. Nah seperti itu Mas. Jadi kami istilahnya membuka semua media ya. Untuk baik memudahkan memudahkan bisa datang ke tempat kami ataupun menghubungi lewat WA, telepon. Nah kami insya Allah ready setiap waktu. Ya mengingat juga Yogyakarta ini nggak kecil tapi nggak gede-gede banget. Tapi tetap kalau misalnya habis kita tugas ke Gunung Kidul disuruh ke Kulon Progo ya rada pegel ya. Nah benar Mas. Jadi memang monggo teman-teman ini ada fasilitasi yang bisa diambil, bisa diakses, baik itu ketemu langsung ataupun nanti bisa menggunakan kanal-kanal digitalnya bisa diakses. Silahkan diakses dan digunakan dengan bijak. Betul. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Seno bahwa dan kami nggak pernah lelah untuk menyampaikan standarisasi itu penting. Kenapa? Karena dengan standarisasi itu teman-teman bisa mendapatkan mutu yang ajak pertama sehingga konsumen tidak mengalami kecewa. Kemudian yang kedua juga teman-teman melakukan kegiatan produksinya tidak berlebihan, tidak overclaim. Nah yang biasanya kalau seperti itu nanti akan banyak produk yang terbuang, bahan baku yang terbuang dalam membuat produk karena itu tadi tidak standar. Tujuan standarisasi diantaranya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Sehingga proses standarisasi tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga sebetulnya melindungi para produsen untuk dia dapat kembali melakukan kegiatan produksi secara baik, berkesinambungan dan tetap menjaga mutunya. Benar Ya. Mas. Mungkin gitu dulu teman-teman. Nah, ini UMKM Talk kita pada sesi ini, pada periode ini. Semoga ilmu dan informasi yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat, berguna dan dapat diakses oleh semuanya. Dan ini kalau ngapunten Mas, misalnya teman-teman yang sekitaran DIY kemudian kontak ke Mas Seno dan Mbak Anggi ya? Mbak Gita kami berdua. Apakah nanti tetap diterima? Pasti diterima, Mas. Dengan senang hati kami terima ya. Jadi yang posisi tempat tinggalnya di pinggir-pinggir pinggir provinsi atau sekitarnya nanti berkesempatan untuk main dilalah pas main ke Jogja mau komunikasi mau konsultasi terkait SNI, monggo dipersilahkan seperti itu. Matur suwun Mas Seno, mohon maaf mengganggu waktunya Mas Seno, ini ketugasannya kita culik kita ajak untuk podcast untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Sekali lagi matur suwun sangat. Ya, siap Mas Reza. Dan teman-teman matur suwun, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat dan semoga usaha dagangannya tetap laris dan mutunya selalu terjamin dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam BSN Mas? BSN bangga memakai SNI. Oh ya. BSN bangga memakai SNI itu ya. Oke, siap. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.